Semangat pagi semuanya. Semoga di dalam grup ini selalu sehat dan dapat beraktivitas untuk menjalankan kegiatan dan melaksanakan mata kuliah seperti biasanya. Nah, pagi ini kita akan membicarakan tentang perencanaan strategi dan analisis serta diagnosa lingkungan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan analisis lingkungan itu dan diagnosis lingkungan. Di sini kita bisa melihat analisis lingkungan merupakan proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Sedangkan diagnosis lingkungan merupakan keputusan manajemen yang diambil berdasarkan penilaian pentingnya data, dilihat dari peluang dan ancaman pada analisis lingkungan tersebut. Lalu, analisis lingkungan lainnya merupakan proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi peluang atau opportunities dan tantangan atau threats berdasarkan kekuatan, strength, dan kelemahannya atau weakness untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini tujuan analisis lingkungan adalah untuk bereaksi secara cepat dan tepat atas keadaan lingkungan untuk kesuksesan organisasi tersebut. Jika dilihat analisis lingkungan perusahaan itu ada dua macam ya, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan cakupan sejumlah variabel dilihat dari peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek biasanya tidak dapat dikontrol oleh pimpinan puncak organisasi. Sedangkan lingkungan internal meliputi sejumlah variabel seperti kekuatan dan kelemahan yang berada dalam organisasi dan biasanya dalam jangka pendek berada dalam pengendalian manajer puncak. Lingkungan eksternal perusahaan merupakan faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Seperti apa sih faktor-faktor lingkungan eksternal itu? Di sini ada 3, seperti faktor lingkungan jauh, faktor lingkungan industri, dan faktor lingkungan operasi. Nah, di dalam gambar ini terlihat lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama kita lihat lingkungan jauh itu seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Sedangkan lingkungan industri seperti kekuatan pemasok dan pembeli, ketersediaan barang substitusi, serta persaingan kompetitif. Dan lingkungan operasi itu sendiri seperti pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, serta pemasok. Jika dilihat dari dimensi persaingan kompetitor, maka terdapat jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang. Yang kedua, pertumbuhan industri lambat seperti percepatan perebutan pangsa pasar. Yang ketiga, tidak ada diferensiasi produk. Yang keempat, biaya tetap tinggi. Yang kelima, produk tidak tahan lama. Yang keenam, kapasitas produk ditambah. Yang ketujuh, hambatan tinggi untuk keluar serta gagasan yang dipegang berbeda. Adanya 6 hambatan masuknya pendatang baru seperti adanya skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, kerugian biaya, akses saluran distribusi, serta adanya kebijakan pemerintah. Nah, jika kita lihat kekuatan pemasok seperti dominasi hanya sebagian kecil perusahaan, adanya produk unik atau biaya tukar besar, switching cost. Biaya tukar itu seperti biaya tetap membeli jika berganti pemasok. Lalu, kekuatan pemasok lainnya adalah ketika tidak perlu bersaing dengan produk lain.
serta industri tersebut bukan pelanggan penting bagi pemasok. Jika dilihat dari kekuatan pembeli, terdapat konsentrasi pembelian dalam volume besar. Produk yang dibeli standar atau mudah diperoleh dari pemasok lain. Produk hanya sebagian kecil dari kebutuhan. Produk tidak terlalu signifikan bagi kualitas. Produk tidak dapat menghemat biaya pembeli, serta pembeli yang berpotensi menjadi supplier. Nah, itu mungkin sekilas mengenai perencanaan strategi dan analisis serta diagnosa lingkungan. Baik, untuk paparan selanjutnya akan saya sampaikan di grup yang telah kita buat, dan bagi yang masih belum jelas atau ingin menyampaikan pendapat, silahkan tuangkan di dalam grup yang sudah kita bentuk waktu itu. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan semangat pagi.